Kemarin itu ada yang bertanya saya di pertanyaan ini, guys. Om, sepilin, tunjukin ciri-ciri khas membaca kalau di situ adanya sarang burung SBKF atau Small Blue Kingfisher. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan ya, guys, ciri-cirinya sambil saya motret, sambil membuat video, juga sambil jalan mungkin. Jadi yang pertama itu kita harus berada di habitatnya, seperti sungai, danau, pertambakan. Nah, di situ jika ada burungnya, berarti di sekitar situ ada sarangnya. Nah, ini yang membaca sarang ini kadang yang kalau saya dimintai tahu ini agak sedikit, kalau dibuat di media sosial saya sedikit agak melindungi, guys, karena soal sarang ini soal yang paling riskan. Bahkan burungnya sendiri pun menunjukkan sarangnya itu sangat hati-hati dia ketika mau masuk sarang SBKF ini, Small Blue Kingfisher ini, karena dia kan berada di tebing-tebing itu kan, tebing kolam, tebing sungai. Semua Kingfisher, Javan Kingfisher juga begitu. Tengkek burung tengkek itu atau Java Kingfisher itu juga begitu di tebing. Dan dia sering dimangsa sama ular, ya kan. Banyak sekali dia jadi sasaran makan ular, kemudian garangan, wergo dan sebagainya. Itu paling jadi sasaran empuk predator itu, guys. Makanya dia ketika mau ke sarang, kalau dia sudah menghadap ke tebing sungai atau tebing kolam seperti ini, itu ciri khasnya dia nggak ngambil ikan di bawah, tapi dia menghadap ke tebing, terus tahu-tahu dia masuk gitu aja. Nah, karena burungnya ini kecil, jadi di tebing sarang ini itu tidak ada jarang sekali kelihatan kotorannya. Beda dengan Javan Kingfisher. Kalau Javan Kingfisher itu pasti di sekitar batu-batuan, karena dia lebih banyak di batuan, dan saya sering di sungai, di pegunungan atau di batuan itu kotorannya itu bisa kita lihat, ada lubang, kemudian di kanan kirinya itu ada kotoran. Bisa dipastikan di lubang itu adalah sarang Javan Kingfisher. Oke, saya sepilkan tebing yang dibuat untuk burung-burung Small Blue Kingfisher membuat sarang ini. Berikut ini gambarnya. Jadi memang di sekitar kolam sini sama sini ada 2 sarang, guys, dan mulai 2 kali saya datang ke sini itu sudah saya lihat ada yang Small Blue Kingfisher-nya itu, SBKF-nya itu selalu berdua. Jadi selalu itu dan di tempat yang sama. Jadi sarangnya saya identifikasi itu ada di belakang kamera ini, di situ yang tadi saya tunjukkan di video tadi, sama yang berada di sini. Tebing ya, secara memang kalau burung Small Blue Kingfisher itu kalau mau, jadi memang agak susah identifikasinya. Ketika dia sebelum masuk ke sarang itu ada pohon atau pohon yang menjulur ke air atau tonggakan kayu di dekat pengatan itu, dia itu menghadapnya, kalau mau masuk itu dia menghadapnya itu ke tebing kolam, tebing sungai. Tapi kalau dia mencari ikan, dia itu melihatnya ke arah air. Dan biasanya tonggakan atau ranting pohon itu dia pilih yang tinggi, agak tinggi, sekitar 1 meter sampai 2 meter. Itu dia mau nangkap ikan atau udang. Tapi kalau mau masuk ke sarangnya, biasanya dahan yang lebih pendek atau tonggakan kayu
itu yang lebih pendek dan menghadapnya tidak ke air tapi ke arah tebing, seperti itu. Tidak seperti biasanya, hari ini agak sedikit panas guys. Kemarin itu meskipun pukul 12.02 gitu, udaranya ada sejuknya. Mungkin angin dari Australia sudah tak terhembus lagi ke sini. Mungkin mudah-mudahan masih. Saya setting dulu fokus sama. Nunggu gini kita harus siap dengan fokus, kemudian reflektifnya. Kalau dari atas posisi saya di sini guys, nah seperti dari pengambilan drone ini di habitat ini, saya posisinya di situ. Jadi pertambakan di Surabaya ini di samping penyerap air hujan, penyerap banjir di kota Surabaya karena ada aliran sungai, ada dua, yang kecil di sebelah sana, yang lebih besar sedikit di sebelah kiri saya atau di utara saya ini, itu dari Sungai Londo, sudetan dari Sungai Jagir atau belokan dari Sungai Mas Surabaya. Di air di tengah kota Surabaya itu mengalirnya ke timur, karena di timur ini ada laut. Kemudian airnya mengalirnya ke timur, dan di Petambakan ini sebagai Petambakan juga sebagai penyerapan, juga sebagai tempat apa ya, habitat endemik burung air di ya seperti kota-kota lain, karena perkembangan penduduk Indonesia ini cukup pesat ya. Ini dari pohon sana guys. Perkembangan penduduk Indonesia cukup tinggi di perkotaan. Jadi dibilang terancam ya terancam juga sih kan. Pemukiman misalnya ya cukup disayangkan. Surabaya tidak akan punya tempat untuk penyerapan air dan juga habitat burung endemik atau burung air, karena di sini kan sasaran untuk migrasi burung juga. Dan di sisi masuk itu sudah banyak pemukiman baru, perumahan. Tadi huni tangga sebagai investasi orang, tapi lihat banyak perumahan di yang saya tahu ya, banyak perumahan yang tidak di sebagai investasi aja, tapi tidak di banyak kan perumahan tua, perumahan tengah kota itu yang lama-lama, cuman ya harganya sangat mahal. Biasanya orang milih tempat yang developer pembukaan baru, lahan baru, itu biasanya jauh lebih murah, dan itu pilihannya. Itu salah satu strategi mungkin ya. Akhirnya banyak lahan yang dipakai untuk perumahan, tapi akhirnya juga sebagai hanya sarana investasi ya mereka sih. Tapi cukup disayangkan kalau lahan-lahan baru dibuka tapi dijadikan perumahan tapi tidak ditempati. Akhirnya seperti satwa-satwa seperti burung ini tidak ada tempat, hanya ada tempat di pasar burung atau di penangkaran. Di atas saya ini remetuk guys, kecil, bagus banget. Bayangin tuh, tidak ada orang yang bisa menikmati seperti saya ini. Di atas saya ini remetuk dengan yang biasanya orang-orang, ini ada cabean juga. Nanti saya foto, kalau ini terlalu dekat saja.
saya foto di sini.